guys, selamat siang. Buat penyuka sukulen, kalau lagi ngeliat koleksi kita yang seger, tumbuh sehat, ke warnanya cerah, terus apalagi kalau dia sampai beranak pinak kayak gitu, kita seneng kan liatnya. Kadang-kadang kita udah merasa merawat mereka dengan baik, mengganti medianya, kemudian trimming atau membuang yang pada rusak gitu. Sampai dengan kalau kita siram, semua walaupun sukulen kita itu beragam, ada macam-macam karakternya, kayak Echeveria yang suka panas atau Huertia yang suka berteduh nggak terlalu panas, tapi kita kasih mereka minum, kita siram itu sama perlakuannya, kemudian di kondisi alam yang sama, di tempat yang sama. Tapi kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang masih nggak enak, misalkan ketemu ternyata sukulen kita ada yang busuk, akhirnya mati. Itu juga pernah saya alami, sukulen saya ada yang busuk. Sedih rasanya, kayaknya kita merasa bersalah. Apa yang kurang dari cara kita merawat dia? Apa yang salah, medianya atau ini contohnya, dia tuh mati pada saat habis saya potong dari indukannya. Terus sempat saya biarkan sampai dia kalus potongannya, tapi pas ditancepin ke media baru dia nggak bertahan, dia tuh sampai busuk. Kayaknya saya buang ini ke pot yang saya khususkan untuk sukulen-sukulen kita yang busuk. Ini juga, ini Black Prince, harusnya dia cantik banget pada awal dia masuk ke kebun saya. Pertama saya beli di online, terus saya pindahin ke media tanam. Medianya tuh sama dengan yang lain, tapi dia mengalami pembusukan kayak gini dari akarnya tuh sampai. Nah kalau kayak gini kita harus cabut semuanya. Ya daunnya semuanya udah kuning, udah lemes, terus akarnya juga. Padahal medianya sama dengan yang lain. Yang lain bisa bertahan, kenapa dia enggak? Kadang-kadang bikin kita bertanya-tanya kan, apa yang salah? Ini juga nih, harusnya dia jadi Agavoides yang cantik gitu, hijau, pinggirnya ujungnya ada merah-merahnya gitu. Tapi dia nggak bertahan. Dia kayaknya terserang hama terus sampai yang menyerang ke pohonnya, ke batangnya. Soalnya dia kelihatannya rusaknya tuh dari tengah gitu. Kita cabut sampai akarnya. Memang sebelumnya di sekitar dia tuh ada yang terkena serangan mealybugs ya. Mungkin dia terinfeksi dan aku nggak mendeteksi itu di akarnya. Nah ini juga ada kalankoi yang sebelahnya seger tuh, tapi dia nggak bertahan. Dan tadi yang Black Prince itu belinya bareng dengan dua yang ada di sebelah kalankoi yang barusan aku cabut itu. Dia dua bertahan di sini, tapi Black Prince yang satu yang kita tempatkan di satu pot terpisah, dia nggak bertahan, akhirnya mati. Mudah-mudahan mereka berdua ini bisa bertahan. Nah ini juga nih, ini pot yang oval, isinya itu beberapa cuttings yang aku tanam di dalam satu pot oval ini. Isinya macam-macam, ada Echeveria, ada kalankoi. Nah itu ada satu Agavoides yang tidak bertahan. Kelihatannya dari atas tuh masih segar, terus pas diintip ke bawah batangnya tuh lihat, batangnya udah kering gitu. Nah pas kita ambil ternyata dia udah
nggak nancep ke tanah, dia cuma bertahan di atas tanah kayak gitu. Nah kalau kayak gini, ini kita mesti bisa selamatkan insya Allah ya. Kita cabutin beberapa batang atau daun yang masih tipsnya masih segar, terus kita buang batang yang udah busuk. Nanti kita akan tanam di media baru yang terpisah. Kita keluarkan dari pot induknya yang oval tadi ya. Nah di sini kita udah sediakan media tanam yang baru, pot kecil aja. Nah itu kita isi dengan media yang baru. Jangan lupa itu dalam kondisi kering ya. Isinya itu tanah kompos. Habis itu saya tambahin pasir, terus tambahin perlite. Komposisinya berapa ya? 3-3-1 kali. Perlite-nya 1 aja dikit. Nah kita susun. Aku biasanya kalau nanam ada potongan yang takut salah nanti bibitnya apa, itu aku jadikan satu pot kecil kayak gini. Jangan disiram kalau belum 2 minggu, biarin aja dulu kayak gitu sampai dia kering, sampai dia tumbuh akar. Jangan dikasih air. Nah dari semua pengalaman yang gak enak tadi, itulah kita seninya menanam sukulen ya kan. Dari ada yang mati, kemudian ada yang busuk, terus tapi di sisi lain banyak juga yang memberikan kita rasa happy ya. Banyak jenis sukulen yang mudah untuk tumbuh, kemudian mudah untuk dikembangbiakan. Contohnya ini sedum burostel ya. Nah dia tuh dari kita potek-potekin aja nih daunnya, itu kita nanti bisa banyakin sukulen kita. Nah ini karena udah terlalu panjang dan jarak antar daunnya itu terlalu renggang, mungkin dia posisinya aku naruhnya tuh kurang matahari, jadi dia kayak memanjang gitu. Nah kita harus potong nih biar nanti dia bisa tumbuh sukulen-sukulen baru di batang potongan yang tadi kita sisakan. Nah yang ujungnya yang udah kita potong itu nanti kita bisa tanam lagi. Begitu juga potekan daunnya, daun sedum ini nanti kita pasangkan, kita taruh di atas media sendiri biar dia tumbuh untuk jadi tanaman-tanaman sukulen baru. Tadinya pot ini kan kelihatan kosong di bagian satu sisi di luarnya ya. Saya coba tadi tambahkan medianya untuk potekan daunnya kita pisahin, tapi potongannya nanti kita kembalikan ke situ. Nah di sini tuh maksud kita kalaupun di antara tanaman sukulen kita tuh ada yang mati, ada yang nggak bertahan hidup, kita masih bisa kok merawat yang lain yang lebih mudah untuk ditangani. Seperti kita mengenal dulu jenis tanamannya, apakah dia cocok di lingkungan kita dengan cuaca atau kadar panas mataharinya cukup lebih gitu. Kayak sedum ini mungkin cocok di balkon saya atau tapi tidak berlaku buat jenis yang lainnya. Kayak saya pengalaman tanam sedum yang kayak jelly bean gitu, dia nggak bertahan. 2-3 kali saya coba tanam tapi dia
nggak survive ya, karena dia kayaknya dia suka lingkungan yang adem gitu, sedangkan di balkon saya itu terlalu panas. Jadi 2-3 kali saya coba beli, terus dirawat dengan cara yang sama seperti tanaman sukulent yang lain, tapi dia nggak bertahan. Ya sudahlah, memang nggak cocok mungkin dengan balkon saya, tapi ini cukup membuat kita bahagia kok, dari yang bisa bertahan kemudian berkembang biak, mereka masih tetap kasih kita keindahan. Well guys, dari saya sekian dulu ya untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Happy gardening!